diskusinya lebih mengalir aja tadi. So in this speech, we will talk about the developments of human security, how they arising from maybe transitioning from before this. We always talk about security is about the national security, about territories, boundaries, and then also about the politic participations in IR, and also now transitioning into human security. The next, we also talk about the principles that have been said and have been explained by the presenter group this week. And also at the end, we want to talk about the essential dimension or scopes atau ruang lingkup in human security. First thing first, before we jump into more deep discussions, I want to arise a question for you guys. Maybe you can speak and raise your hand. In your personal opinions, after you read all of the dedications, after you hear the presenter group explanations, why human security is needed? Why? Kenapa keamanan manusiawi ini penting atau dibutuhkan itu kenapa? Silakan yang mau menjawab. Langsung open mic aja. Mbak, saya mau jawab. Because the human security needed to protect the people in the country and anymore. Yes. Itu okay. So the keyword is to protect human, gitu ya. Oke, sekarang Shalom, Berlian, silakan. Bentar. Ini saya tulis juga ini. Silakan. Kalau menurut saya, kenapa human security ini penting? Karena ini ya Mbak, kayak semakin beriring bertambahnya zaman, kayak kita kan udah melewati masa-masa perang nih. Kayak dulu tuh kita mikirnya kayak keamanan manusia itu cuma sebatas kayak perang kayak gitu. Nah tapi setelah perang selesai, perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dingin dan lain-lain selesai, manusia tuh mulai berpikir kayak ternyata ada banyak masalah lagi yang jauh lebih penting karena perang itu udah selesai. Mulai dari entah itu poverty, mulai dari itu kayak kayak masalah ketenaga kerjaan kayak gitu. Makanya menurut aku human security ini penting diterapkan karena ya itu, karena kita nggak mengalami perang lagi, ada banyak masalah lain yang jauh lebih penting yang kita alami sekarang. Begitu sih Mbak menurut aku. Makasih. Oke, good explanations. So, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, jadi apa yang sudah dijelaskan oleh Dafa juga Shalom tadi benar. Bahwa pertama, kuncinya adalah protect human. Dan kalau misalnya bisa dikatakan definisinya kayak tadi Shalom mengatakan, oh sekarang udah nggak tentang perang dan lainnya. Nah, ini adalah jawaban kenapa kemudian human security itu dibutuhkan. Because there is the need to establish, untuk membentuk new way of thinking. Yang pertama, responding the complexity of new security threats. Dari yang tadi dikatakan oleh Shalom, bahwa pertama dulu mungkin kalau misalnya aman ya harus tentang war and conflict kayak gitu ya. Tapi sekarang dengan semakin adanya there is globalizations, there is accelerations of informations, where the communications getting faster, getting not seeing the boundaries ya. Seperti itu, akhirnya threat atau ancaman yang hadir pun juga semakin beragam. The security threats which acquire transnational dimensions. Contohnya, ketika dulu poverty, or maybe poverty itu bisa berkelanjutan atau mungkin hadir karena ada dari ethnic violation, misalnya kekerasan etnis, atau mungkin internal konflik yang kemudian dia nanti berhubungan dengan adanya misalnya kemiskinan, dan ternyata kemiskinan itu can influence to the existence atau the establishment of human trafficking, ya kan? Human smuggling itu juga ada bedanya, human trafficking, human smuggling. Terus kemudian ada
tentang international terrorism because of the conflict at the internal itself. But ternyata itu affecting into extra boundaries, nggak hanya di negaranya, tapi transnational, transborder, cross-border. Dimensinya akhirnya, kemudian yang awalnya dia berawal dari international conflict, it's accelerating into, or maybe it's spreading into the other country, seperti itu. Nah, karena kemudian semakin banyak, makanya kemudian not merely rely on external military aggressions. Jadi, semua masalah-masalah atau threat yang baru dalam security threat yang baru ini tadi nggak bisa hanya diselesaikan dengan kamu misalnya menggunakan kekuatan militer. Oke, tadi yang sudah sempat kita bahas. Oke, kalau misalnya kita menggunakan militer, yang selesai apa? Yang selesai mungkin physical threat-nya. Tetapi bagaimana dengan post-konfliknya yang dikatakan Atsal tadi? Bagaimana post-konfliknya? Gimana kemudian orang-orang bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat? Apakah kemudian dia bisa makan 3 kali? Itu adalah hal-hal basic needs yang kemudian ini membutuhkan new way of thinking to responding the complexity of the new security threats itself. And then the second is working, HS atau human security ini is needed because it's work as the comprehensive approach to tackle various threats, banyak beragam threat itu tadi, in an integrated manner. Maksudnya mannernya dia nggak boleh breaching human rights dan lain sebagainya. Nah, kenapa kemudian ketika kita berpikir melalui human security lens itu, ini bisa dijadikan sebagai tools that acknowledge the correlation between development, human rights, and national security. So first thing first need to be underlined bahwa national security itu, yang traditional national security itu tidak serta-merta hilang. Itu tetap memiliki role-nya. State itu tetap memiliki role, tetap memiliki peran. Tetapi kemudian bagaimana sekarang aspeknya itu semakin diperluas ke tataran human security. Kayak gitu. Jadi, why human security is needed? Because of these two biggest points. The first one is responding to the complexity of new security threats because of the globalizations and etc. And then the second ini adalah sebagai comprehensive approach to tackle them, untuk menyelesaikannya, untuk merespon various threat yang semakin beragam itu kita juga harus memerlukan new way of thinking. Itu kenapa kemudian human security is needed. And then jump into the second is about the definitions of human security. Ternyata how human security being defined, itu there is no single definitions about human security. Teman-teman bisa dilihat di sini, ada yang dari UNDP, ada yang dari Mahbub ul Haq. Mahbub ul Haq ini adalah Asian scholar, dia lahir di Kashmir. Kashmir itu di Pakistan ya teman-teman. Jadi beliau ini yang salah satu core thinker ketika mendefinisikan tentang human security berdasarkan UNDP 1994. Ya, di mana Mahbub mengatakan bahwa human security is not a concern with weapons. Jadi nggak berhenti hanya tentang selesai nggak menggunakan senjata, weapons. Tetapi ini juga concern with the human dignity atau martabatnya seorang manusia. Martabat seorang manusia itu ya bisa hidup dengan aman dan nyaman, nggak ada insecurity, tidak ada rasa ketidakamanan lainnya dan lain sebagainya. Dan ini ada beberapa yang lain. Nah, salah satunya ada dari Kanada, ada dari Japanese Foreign Ministry di tahun 2000, dan teman-teman bisa lihat. Jadi, again, there's no single definitions if we talk about human security. Tetapi, kalau misalnya bisa kita summing up, atau mungkin bisa poinnya, atau mungkin kalau Dava aku pengen nyatet, Mbak. Jadi, definisi dari human security adalah protect the vital core of human life. Nah, itu gimana caranya memprotect vital core of human life, itu banyak sekali aspeknya. Nah, ini yang tadi ditanyakan oleh Geo tadi ya, ini lebih ke conceptual debates. Ternyata dalam memahami human security, definisinya begitu banyak, ternyata itu juga ada perdebatan untuk memandang mana sih yang bisa dikategorikan sebagai human security. Setidaknya, human security ini mengintegrasikan atau links atau menghubungkan antara 3 bentuk freedoms atau 3 bentuk kebebasan. Yang pertama ada freedom of fear, the second is about the freedom of want, and the third one is the freedom of indignity.
Yang pertama, freedom of fear, yaitu bagaimana kemudian human security can eliminate and can protect individuals from any kind of physical threat, such as armed conflicts or direct violence. Itu termasuk freedom of fear. Ya, end goal-nya atau goals akhirnya atau tujuan akhirnya adalah bagaimana menciptakan peace atau damai. Itu seperti apa? Caranya, karena ini yang dilawan adalah physical threat, contohnya adalah melarang landmines atau penggunaan ranjau tanah ketika perang, itu tidak boleh. Lalu caranya juga protecting human rights. Terus lanjutannya adalah developing peace building. Nah, peace building ini yang berkaitan dengan post konflik itu tadi. Karena kan ada peacekeeping, ya kan? Ada 3 bentuk peace. Oh, yang terakhir adalah peace building. Itu biasanya post war atau post konflik itu kan kemudian bagaimana kesejahteraan, kesejahteraannya orang-orang di konflik itu bagaimana. Nah, di sini kalau misalnya ada lagi lebih dalam ke conceptual debates, ini sebenarnya teman-teman ya untuk tahu aja, karena ini biasanya di tataran S2 sih. Tapi kalau teman-teman gampangnya ya, ada freedom of fear ini biasanya ini dilihat atau dekat sama Western thinker atau Western government. Dia lebih melihat human security itu gimana caranya bisa membuat freedom of fear, hilang yang physical threat-nya. Dan ini sangat bisa dilihat dari pemerintahan Kanada and also Norway, where Canada and Norway has their own partnership, namanya adalah Human Security Partnership in 2000, di tahun 2000, di mana dia mengatakan bahwa ya udah human security itu pokoknya nggak ada physical threat lagi. Itu yang pertama, ya kan? Tetapi yang kedua, kita lanjut ke freedom of one. Nah, ternyata nggak hanya untuk menghilangkan physical threat, tapi freedom of one is about the protections of individuals or persons to able to satisfy their basic needs. Basic needs itu contohnya apa? Ya, food, shelter, clothes, itu dia harus udah merasa aman dengan itu. Nah, end goals-nya adalah nanti bisa pembangunan yang berkelanjutan yang mungkin nanti dijelaskan oleh Grace ya tentang development itu seperti apa. Itu adalah kepanjangan dari kalau peace sudah didapat ya lanjutannya kita harus development ya. Contohnya promoting human development, no more poverty, gimana pun caranya implementasinya di tiap negara beda. Mungkin tadi di Indonesia ya bantuan-bantuan ekonomi dan lain sebagainya, suntikan-suntikan dana itu dilakukan. Lalu terhindar dari disease, lalu yang terakhir juga environmental degradations itu gimana caranya juga bisa dihindarkan, dan itu termasuk beberapa pilar dari SDGs pun juga selalu berfokus ke hal-hal yang berfokus ke development. Nah, teman-teman di sini dilihat ada tanda panah. Kalau tadi freedom of fear itu lebih ke pemikiran yang ala West, where Western government is always talk about, if we talk about human security, is about freedom of fear. Tapi kan kemudian ini berbeda sama scholars-scholars yang dari Asia, dan ini yang dari Jepan. Itu di tahun 95 Perdana Menterinya atau Prime Minister Tomichi Muruyama ini mengatakan bahwa mulai sekarang Jepang ingin menginisiasi bahwa freedom itu nggak hanya freedom of fear dari fisikal, tetapi harus juga basic needs yang terpenuhi. Nah, biasanya kenapa kemudian foreign policy-nya di tahun 95 itu Jepang karena kan habis dibom-bom dan lain sebagainya, dia melihat bahwa ternyata human security-nya nggak bisa hanya berhenti dari physical threat, tapi juga basic needs-nya. Contohnya kalau misalnya makanan dan lain sebagainya. Makanya kenapa Jepang itu lebih pasifis, jadi dia nggak percaya adanya perang. Itu orang-orang yang Asians, non-West point of view itu lebih ke freedom of one. Ini tadi yang end goals-nya development. Nah, ini lebih ke conceptual debates. Nah, kemudian ternyata di tahun 2005, di The World Summit, beberapa pemerintah negara itu menambahkan bahwa nggak hanya berhenti dari fear one, tetapi ada juga freedom from indignity, di mana human security itu juga harus bisa mengintegrasikan atau bisa mempromoting of an individual's quality of life that permits people to make choices. Contohnya, ya tadi lagi, kamu sudah bisa, ya tadi misalnya partisipasi politik, kamu sudah bisa misalnya duduk di DPR menyatakan pemikiranmu, itu adalah salah satu bentuk bahwa manusia itu sudah bermartabat atau sudah punya indignity-nya.
kita bisa manusia itu bisa make our own choices, dan end goals-nya ya biasanya sudah menjunjung tinggi adanya human rights, no more discriminations, exclusion itu sudah tidak ada, semuanya lebih inklusif. Nah, itu yang lebih ke konseptual debates-nya, teman-teman. Cuman kalau teman-teman pengen melihat, ya sudah berarti human security itu pokoknya mengintegrasikan 3, freedom of fear, freedom of want, sama freedom of indignity. Itu ya, silakan yang punya pertanyaan nanti dicatat dulu. Oke, next, setelah konseptual debates tentang definisi dari human security, prinsip-prinsip dari human security ini apa saja? Ini juga tadi sudah dijelaskan ya oleh teman-teman presenter, saya nggak perlu mengulang banyak-banyak. There are 5 principles of human security. The first one is people-centered. Always put individual as the center of analysis. Again, seperti yang saya jelaskan di kelas kemarin, ini kalau teman-teman masuk mata kuliah human security, lihatnya jangan dari sisi stage-nya, tapi bagaimana suatu yang tadi dikatakan insecurities atau threat itu dilihat dari tataran human-nya dulu. Nah, itu teman-teman, itulah human security itu seperti itu. Jadi consider any conditions that threaten individual livelihood, survival, and dignity, apapun kondisinya, selama itu people-centered, itu bisa masuk ke human security. And the second is about multi-sectoral. Ketika kita membicarakan human security, it's always understanding that threats or insecurities are coming interconnected. Ini kata kuncinya, interconnected. Tadi juga sempat dijelaskan, tadi sedikit dibahas sama Alvin kayaknya, ada domino effect. Dia fits each other. Dari 7 itu tadi ya, nggak mau saling fits each other itu saling berdampak satu sama lain. Jadi kamu nggak bisa misalnya aku pengen securing health security aja deh, ya nggak bisa. Untuk securing atau achieving the health security, kamu juga harus securing economic security-mu, food security-mu, environmental-mu, dan beberapa types of security yang lainnya. Dan juga karena dia domino effects, biasanya juga sekarang threat itu affect externalities atau cross border itu tadi. Jadi multisektoral itu dia domino effects dan juga plus cross border itu tadi atau affect externalities. Jadi ini juga beberapa bentuk ya type of security yang teman-teman juga sudah dijelaskan. Contohnya threat-nya apa saja. Nah, itu ternyata kalau teman-teman bisa lihat itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, makanya kenapa human security prinsipnya adalah multisektoral. Nah, yang ketiga adalah komprehensif. Komprehensif, daripada ngafalin banyak-banyak, ini teman-teman bisa lihat di dalam kurungnya ini, all in one and holistic approach. Maksudnya apa? Pendekatan untuk menganalisis human security lens itu harus multisektoral semuanya. Karena berhubungan kan, tadi kan juga multisektoral, nah ini kayak kepanjangannya, dia harus komprehensif, harus menyeluruh, all in one. Jadi ya juga tentang security, juga tentang development-nya yang SDGs itu, juga tentang kemudian bagaimana human rights itu menjadi foundations di dalam pemikiran human security, all in one and holistic approach. Lalu yang keempat adalah konteks spesifik. Ini juga yang membedakan, ketika mungkin dulu transitioning from always thinking about a conservative atau traditional securities, sekarang kalau human security, dia tuh lebih konteks spesifik, dia lebih spesifik, dia lebih fleksibel, dia langsung ini, directly at the roots of insecurity itu tadi. Nah, contohnya misalnya kayak mental health, ternyata dia bisa loh masuk ke human security-nya. Itu bisa juga dijadikan kajian. The roots dari insecurity itu apa? Misalnya, kenapa kemudian ada perang atau konflik etnis? Ternyata dari roots insecurity-nya tadi yang teman-teman bisa lihat di Johan Galtung tadi, ABC itu tadi, ada latent level yang nggak terlihat. Ya, misalnya rasis, orang-orang rasis, akhirnya selalu berpikiran bahwa misalnya etnisku lebih baik dari etnis lainnya. Itu bisa menghadirkan insecurities atau bahkan bisa naik ke tataran threats. Nah, di dalam human securities itu juga terjadi in-depth analysis, di mana dia based on target situations. Maksudnya, di tiap negara atau di tiap regions, di konflik itu terjadi, yang nggak bisa disamakan satu sama lainnya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir prinsipnya adalah prevention oriented. Gimanapun dia ingin mencegah, aim at prevention. Nah, akhirnya cara untuk prevention atau mencegah ini introducing the strategies of protections and empowerment. Ini yang tadi ditanya sama
Putri Diah ya. Jadi sebenarnya protection and empowerment itu part dari prevention oriented atau strategi dalam achieving. Nah, ini yang lebih jelasnya. Nah, kita masuk ke strategi of human securities. Ini dikatakan juga oleh UNDP bahwa there are two building blocks for achieving human security. Building blocks, berarti dia yang membantu ya, membantu untuk mendapatkan human security. Nah, strateginya itu seperti apa? Tadi kan prevention oriented, nah strateginya ini terbagi jadi dua, yang protection sama empowerment. Nah, mungkin di beberapa tulisan yang lain, ya biasa kan kalau tulisan itu kan pasti ya agak sama, cuman biasanya dia diksinya beda atau poinnya beda. Nah, tapi ini adalah part of prevention oriented. Nah, caranya, implementasinya, strateginya itu seperti apa? Ada yang pertama, protections, and then the second one is empowerment. Nah, protections is more into top-bottom approach, pendekatan yang top-bottom. Jadi gimana kemudian yang kayak states, international organizations, NGO, private sector, semuanya dia harus shielding, dia harus shield itu apa ya? Shield itu melindungi ya, melindungi people from menaces. Menaces itu ya seperti bencana yang tidak diinginkan atau beyond their control. Contohnya misalnya natural disaster, financial crisis itu salah ya, financial crisis and conflicts, those things are the things that beyond our control. Siapa sih yang mau misalnya ada natural disaster? Emang ada yang mau ada pengen ada tsunami? Kan nggak ya, nggak ada kan yang mau seperti itu. Nah, makanya strateginya dalam Human Security Policy Framework itu bisa menggunakan yang pertama protection, dia dari top bottom. Nah, karena dia top dari atas ya, top bottom kan bawah, top bottom. Dia makanya biasanya sifatnya lebih more systematic, comprehensive, and preventive. Nah, ternyata prevention itu nggak hanya harus dilakukan oleh top bottom approach itu, tapi ada yang namanya empowerment atau pemberdayaan. Kebalikannya, kalau protection tadi top bottom, empowerment ini bottom up, dia dari bawah grassroots, yang kita di atas bilang grassroots, ke atas, itu lebih ke empowerment. Gimana strategies to enable people develop their own resilience. Gimana kemudian ketika ada masalah, manusia, kita sendiri itu untuk menyelesaikannya gimana? Contohnya, gampangnya, ya kekerasan seksual. Misalnya, saya nih ternyata aku tuh termasuk korban loh, kayak gini-gini. Nah, sebenarnya kamu bisa memulai empowerment. Ya, strategi empowerment dimulai dari dirimu sendiri. Ya, misalnya kamu seeking for protection from maybe organizations that focusing on sexual violence, misalnya kamu akhirnya meminta bantuan atau nelpon ke hotline-nya minta bantuan, bahwa sebenarnya itu adalah seperti contohnya bottom up. Karena ini people find ways in solution to ensure for themselves and others. Jadi kayak kamu ensuring yourself sendiri itu dari bottom up. Nah, kemudian kedua ini, yang pertama protection sama empowerment, keduanya ini harus jalan saling menguatkan. Both are mutually reinforcing. Dia keduanya itu sama-sama saling menguatkan. Jadi nggak bisa kalau aku pengen misalnya threat ini atau ancaman ini selesai ya dari negara aja lah ya. Pokoknya aku manut negara. Apa sih negara itu? Isinya cuma mengkritik negara ini kok cuma bisa ngasih vaksin gini-gini. Nah, tapi kamu sendiri anti vaksin atau gimana, itu kan nggak bisa seperti itu. Nah, akhirnya kenapa kemudian di dalam Human Security Policy Framework ada dua strategi yang mutually reinforcing, harus saling menguatkan satu sama lain, baik dari cara yang strateginya protections dan juga empowerment. Kayak gitu, teman-teman. Lalu yang terakhir, scopes atau essential dimension dalam human security. Menurut UNDP 1994, Human Development Report, ada 7 yang sepertinya tadi sudah dijelaskan juga ya, sudah jelas, ada ekonomi, ada food, health security, environmental security, personal security, community security, and political security. Nah, the end of the slide, this is the things that maybe I want to add to you guys. Ini kayak perlu banget di garis bawahi, karena ada beberapa misconceptions if we talk about human security. Ya, jadi human security itu
increasingly important for foreign security and development policy. Jadi, kalau misalnya suatu negara ya, tataran yang paling tinggi levelnya suatu negara, dia ingin membuat foreign policy, dia ingin membuat security policy, dia ingin membuat development policy, harus sekarang mempertimbangkan dari segi human security-nya seperti apa, ya food-nya seperti apa, mungkin kesejahteraan sosial di negaranya seperti apa, itu harus dipertimbangkan. And the second, this is the very things that sering banget commonly mistakes banget ya, bahwa banyak orang mengatakan bahwa human security ini replacing the national security. It's not replacing, teman-teman. Kalau saya bisa katakan adalah human security is complementing. Complementing itu apa ya? Apa sih? Bahasa Indonesia complementing itu apa ya guys? Complementing. Saya jadi muci, Mbak. Ya, melengkapi. Nah itu David bilang. Jadi dia melengkapi national security-nya. Jadi dia complementing the national security. Jadi the role of state itu bukan berarti hilang sama sekali, nggak bisa. Ya sekarang karena kalau kita mengatakan sovereignty, ada lagi sih banyak bahasannya, sovereignty as right, sovereignty as responsible, nanti aja teman-teman nanti akan baca. Pokoknya intinya the role of state di sini itu nggak di-replace, tetapi di-complementing sama adanya human security. Again, states itu still becoming the very first actors that can make policy, that can make legislations towards something. Itu tetap states. Apapun itu nanti teman-teman nggak hanya lihat dari keamanan, dari lihat politik dan lain sebagainya. Karena international law, apapun dan sebagainya, mau tidak mau ya harus ditandatangani sama negara atau harus ditangani sama international organization. And at the end, summing up, human security is about security of individuals rather than of states. Of course, it's about the security of individuals. Sekarang harus dibahas. And that protecting people requires going beyond traditional principles of state sovereignty. Maksudnya adalah to protect people, kita harus mengesampingkan, harus berpikir lebih, nggak hanya dengan dari prinsip-prinsip tradisional state sovereignty tadi yang mungkin batas negara dan lain sebagainya. Tapi sekarang bagaimana misalnya migran itu bisa berpengaruh loh. Contohnya kalau sekarang kita want to correlating between human security and COVID-19 agenda. Itu kan sangat sekali, banyak sekali policy-policy yang development policy, restriction, misalnya travel restrictions, itu juga berpengaruh ke human security-nya, dan salah satunya sekarang migran-migran itu juga terombang-ambing di lautan untuk mencari asylum seeker dan sebagainya, itu juga yang bisa dicontohkan atau yang dimaksudkan dengan berpikir going beyond the traditional principle of state sovereignty. Oke, sekian dari saya, silakan.